Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Syafitri NST. Di sini kami akan menjelaskan permintaan agregat 2, di mana yang pertama ada fungsi produksi. Jadi, fungsi produksi merupakan transformasi dari input menjadi output. Asumsi utama adalah bahwa fungsi produksi memiliki skala konstan, yang berarti bahwa jika kita meningkatkan input sebesar Z, output juga akan meningkat dengan Z. Kami menulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan F buka kurung K kali L. Yang kedua ada pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja merupakan masalah yang sangat kompleks dan besar, karena masalahnya mempengaruhi oleh banyak faktor yang saling berintegrasi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Yang ketiga ada permintaan tenaga kerja, di mana permintaan tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah prakerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dikerjakan. Yang keempat ada penawaran tenaga kerja, di mana penawaran tenaga kerja merupakan jumlah kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ada teori upah. Teori upah dibagi menjadi dua, yaitu proses penyamaan upah dan upah minimum. Yang pertama kan ada proses penyamaan upah, di mana proses penyamaan upah itu adalah kita tahu bahwa masing-masing prakerja atas suatu pekerjaannya tidaklah sama, maka bisa dipahami terjadinya kemungkinan perbedaan tingkat upah. Yang kedua adalah upah minimum. Upah minimum adalah bahwa kita ketahui upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan prakerja agar sampai pada tingkat pendapatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fluktuasi dengan model IS-LM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika pergeseran kurva IS atau LM, keseimbangan jangka pendek dari perubahan ekonomi dan pendapatan nasional berfluktuasi. Selanjutnya adalah pengangguran dan resesi. Terjadinya resesi akan menyebabkan menurunnya GDP real, sehingga sedikit barang atau jasa yang diproduksi. Sedikitnya output yang diproduksi membuat input yang digunakan semakin sedikit dan peluang kerja menurun, sehingga tingkat pengangguran meningkat, serta semakin berkurangnya persediaan modal yang tersedia yang dapat digunakan. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai berbagai faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya, aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi yang menghasilkan output. Maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, kurva penawaran agregatif. Pertama, kurva penawaran agregatif dengan asumsi klasik. Model klasik didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian beroperasi ibarat sebuah
mekanisme yang melakukan pengaturan, penyesuaian, atau koreksi secara otomatis atau self-regulating, self-adjusting, atau self-correcting, cenderung bergerak menuju kepada keseimbangan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, kurva penawaran agregatif dengan asumsi Keynes. Di dalam model makro ekonomi Keynes, faktor paling penting yang menentukan tingkat permintaan agregat atau AD adalah kebijakan fiskal. Sedangkan kebijakan moneter yang perubahan dalam jumlah yang beredar, menurut Keynes pengaruhnya terhadap permintaan agregat adalah lemah dan bahkan dapat dikatakan tidak ada. Terima kasih.